Informasi pertama di Sapa Indonesia Malam. Aldi Renaldi, teman Saka Tatal, terpidana kasus Vina, menjadi saksi sidang PK Saka Tatal. Ia mengaku mendapat penyiksaan saat diperiksa polisi 8 tahun lalu. Menurut Aldi, semua terpidana kasus Vina mendapat tindak kekerasan dalam pemeriksaan. Saksi Aldi menceritakan pengalaman penyiksaan itu di hadapan Majelis Hakim Sidang Peninjauan Kembali atau PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Menurut Aldi, ia dipaksa mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Saksi juga menyebut semua terpidana kasus Vina mendapat tindak kekerasan dalam pemeriksaan. Polisi itu nggak ada, harus Pak sama Gugun, itu paling kejam, itu yang ngebalsem saya, itu yang ngedrum saya Pak. Itu orangnya. Rudiana. Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka satu. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30. Saya mau pulang aja. Keluar dari kali udah ngesot Pak. Sampai saya jalan ke atas gua itu ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Wah, saya bukan maling, itu masih kecil Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya disuruh maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan Pak. Semuanya Pak, mengalami semua. Apalagi yang di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam aja ada fotonya. Dibilangnya hoax, saya yang ngerasain sendiri, sakit Pak. Dulu saya emang ya Pak, bukan orang punya. Tadi yang udah tahu, bilang apa, ya nurut. Dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal, saksi Aldi Renaldi juga mengaku mendapat ancaman penembakan sebelum dirinya dilepaskan. Aldi yang merupakan adik dari terpidana Eka Sandi mengaku diperlakukan tak adil, namun tak bisa membela diri. Sampai saya pulang aja ditembak 3 kali. Saya suruh lari, saya nggak lari Pak. Saya di depan situ nggak lari. Sampai pulang menjut Pak. Gebok aja sama itu. Saya ngerasa apa ya Allah, nggak ada keadilan. Ayah ibu kamu tahu kejadian? Tahu Pak. Mang Jaka tahu, kakak saya tahu, bapak saya juga di situ nggak bisa apa-apa lihat saya bodak darah. Kamu lihat kakak kamu juga disiksa? Disiksa Pak, semua disiksa. Sidang PK Saka Tatal juga menghadirkan 2 teman Vina sebagai saksi. Saksi mengungkap dari penjelasan polisi, Vina dan Eki adalah korban kecelakaan lalu lintas. Sebab pada malam kejadian, saksi menelepon Vina dan kemudian mendapat penjelasan dari kepolisian. Vina dan Eki meninggal karena kecelakaan. Kalian ini pernah mendengar ya, Vina itu dibunuh atau kecelakaan sebenarnya? Kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal? Iya. Kenapa kalian begitu yakin bahwa ini kecelakaan tunggal? Karena yang nelpon 4 kali diangkat itu, halo assalamualaikum, iya gimana Pak, iya gimana Pak, kan itu kan apa tuh namanya yang bicara bapak-bapak. Oh, kamu nelpon pakai handphonenya dia? Enggak. Iya, ke HP almarhum. Iya, yang terakhir. Terus ada yang angkat? Ada. Siapa yang angkat? Bapak-bapak, dia bilangnya begini Pak. Bilang apa? Coba jelaskin yang tegas dan keras coba. Iya, dia bilangnya begini. Assalamualaikum. Halo, di mana Vinanya? Kan aku negesinya cuma Vinanya aja sih Pak. Nah pas begitu tuh dia langsung ngomongnya gini, Assalamualaikum, saya dari Polsek Talun ingin mengabarkan kalau Ananda Vina sama Eki kecelakaan tunggal di jembatan flyover Talun. Sementara itu di sidang PK Saka Tatal, saksi Liga Akbar mengungkap alasannya mencabut keterangannya di kasus Vina tahun 2016. Liga Akbar menyebut dirinya tidak berada di lokasi namun diminta Ibtu Rudiana jadi saksi. 7 malam jam 22 yang saudara ketahui. Dan saudara di mana saat itu? Yang saya ketahui itu adalah kecelakaan Pak. Dan saya waktu tanggal 27 malam itu saya ada di warung SMA 4. Jam berapa saudara di warung di SMA 4? Dari sore jam 4 sampai jam 11 malam. Oke, itu keterangan saudara hari ini adalah sama dengan keterangan saudara waktu di BAP atau sudah berubah yang sekarang? Masih sesuai BAP.
Yang 2024. Keempat. Nah, kemudian perbedaan antara keterangan dahulu dengan sekarang apa yang Anda ingin sampaikan? Tolong saudara jelaskan kepada kami di depan yang mulia. Kalau dahulu itu kan seolah-olah saya ada di situ, Pak. Tapi sebenarnya saya nggak ada di situ dan tidak tahu kejadiannya. Kenapa bisa saudara yang dipilih menjadi saksi? Siapa yang menunjuk saudara jadi saksi? Siapa yang mengarahkan saudara jadi saksi? Saya itu tidak mengerti. Saya dimintai oleh Pak Rudiana waktu itu. Hanya keterangan soal pakaian, motor, dan helm saja. Apa kaitan saudara dengan Rudiana? Apakah ada hubungan famili, kekeluargaan, atau dikenalkan oleh orang lain? Tidak ada hubungannya sama sekali, Pak. Saksi Liga Akbar Cahyana mengaku 2 pekan setelah kematian Vina dan Eki dijemput Rudiana menggunakan mobil dan diajak berkeliling selama 1 jam. Saksi Liga Akbar mengaku dibawa ke rumah Rudiana dan ditanya terkait siapa saja orang yang pernah cekcok dengan Eki. Yang saudara bicarakan ketika berada di dalam mobil keliling-keliling kota tersebut? Bapaknya almarhum itu menanyakan pernah ada masalah dengan siapa? Saya jawab dengan Rivaldi dulu. Almarhum itu menjelaskan, kenal gak ini sama foto lewat HP. Foto siapa aja? Foto Rivaldi saja, Pak. Ya. Foto Rivaldi. Saya menanyakan emang ada apa? Terus dia jawab, saya ada masalah nih bakal ribut sama dia. Cuman saya nggak tahu masalahnya apa. Di samping itu juga ada ibunya. Ibunya pun menanyakan sama saya, Pak. Ibunya Eki? Ya betul. Di dalam mobil? Bukan di dalam mobil, Pak. Di rumah ini posisinya. Oh, ke rumah. Ya. Lagi di rumah menanyakan, ada masalah apa? Saya juga nggak tahu, ya kan? Ibunya almarhum menanyakan ke almarhum Eki, dia pun nggak jawab. Saksi Liga Akbar Cahyana mengaku dijemput penyidik untuk memberikan keterangan palsu tahun 2016. Namun saksi Liga Akbar takut dan tertekan meski mengetahui isi BAP tidak sesuai fakta. Minta saksi untuk mengantarnya pulang ke rumahnya di Arumsari, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini benar nggak keterangan? Tidak, Pak. Ya, pertanyaan saya, bagaimana keterangan ini bisa keluar dari mulut saksi? Ya karena paksaan, Pak. Saya juga takut di situ. Dipaksanya itu sebelum saksi menjadi saksi di persidangan atau ketika saksi memberikan keterangan saksi di penyidikan? Di penyidikan. Siapa yang memaksa? Penyidik, Pak. Penyidik yang memaksa. Ya. Saudara saksi, apakah saudara mendapatkan surat panggilan ketika di penyidikan? Tidak ada, Pak. Saya dijemput di rumah kok. Dijemput di rumah. Yang jemput siapa? Ada 3 rekan bapaknya almarhum itu tiba-tiba datang ke rumah, katanya mau ngobrol doang sebentar katanya. Saya menolak dulu awalnya, Pak. Kalau hanya ngobrol sebentar doang di rumah aja, Pak. Ya, nggak apa-apa, bentar aja ikut katanya. Apa saja kesaksian lain yang terungkap dalam sidang peninjauan kembali oleh Saka Tatal yang digelar hari ini? Ada jurnalis Kompas TV, Abel Insani yang melaporkan dari Pengadilan Negeri Cirebon. Abel, sudah berapa saksi yang diperiksa hingga saat ini selain pengakuan adanya pemeriksaan, apalagi kesaksian baru yang terungkap hari ini? Saksi yang diperiksa dan saat ini adalah saksi ke-9. Artinya ini memang ada 1 tambahan saksi begitu ya yang dihadirkan pada persidangan untuk PK Saka Tatal pada hari ini. Dan memang ada penemuan baru atau keterangan baru yang disampaikan oleh saksi begitu. Apalagi tadi dari 2 saksi yang menjadi teman dekat Vina, yakni adalah Widi dan juga Mega, yang mengaku bahwa pada terakhir berkomunikasi dengan Vina dan bersama dengan Vina itu mereka sempat melihat bahwa Vina sedang dalam keadaan menstruasi. Nah, ini diyakini dari pihak kuasa hukum Saka Tatal, keadaan Vina yang sedang menstruasi ini bisa meyakinkan novum atau bukti baru yang memang sudah disampaikan sebelumnya terkait dengan kematian Vina yang dianggap pembunuhan ataupun juga pemerkosaan. Nah, inilah yang tadi ditemukan oleh kuasa hukum dari Saka Tatal. Nah,
apalagi yang dikemukakan oleh saksi. Salah satu saksi, Friska dan juga saudara, sudah bersama saya, yakni adalah Jaka Putra. Ini merupakan salah satu saksi sekaligus sebagai kakak dari Saka Tatal. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Mas Jaka, ini boleh diceritain nggak tadi pada saat di persidangan apa saja yang diungkapkan atau apa saja yang ditanyakan oleh hakim ke Mas Jaka? Ya paling saya mengungkapkan apa yang saya tahu. Jadi kan saya jelasin kalau bahwasanya malam minggu tanggal 27 Agustus 2016 saya sama Saka dan teman-teman saya ada di rumah Sadikun, ngumpul di rumah Sadikun, lagi nongkrong-nongkrong aja biasa. Terus jam 10 kita pindah ke rumah nenek. Terus jam 10 terus ada Irfan, teman saya motornya rusak, si Irfan. Jadi Sadikun ngontek si Heri yang punya bengkel di Ciperna, bahwasanya bengkelnya masih buka tidak. Dan terus alhamdulillah, jadi bengkel itu kan 24 jam karena itu bengkel satu-satunya di Jalan Ciperna. Dan kebetulan adiknya bengkel tuh si Radija Gajol sama Kodir ke rumah, ke tongkrongan kami menjemput. Dan setelah ada di tongkrongan bareng, jadi si Saka sama Sadikun itu berangkat ke sana, tapi nggak semua. Oke, Mas, berarti ini artinya di malam itu Saka bersama dengan teman-teman dan Mas Jaka, dan di malam itu juga pada saat Eki dan juga Vina meninggal gitu? Iya, jadi bahwasannya adik saya sama adik saya Saka Tatal lagi sama teman-teman saya ke bengkel. Jadi saya nggak tahu kalau ada yang meninggal atau ada kecelakaan di flyover tuh nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Oke, berarti artinya memang kalau Mas Jaka meyakini bahwa Saka Tatal tidak terlibat sama sekali untuk pembunuhan Eki dan juga Vina. Ya betul, bahwasannya saya meyakini banget bahwa adik saya Saka Tatal tidak terlibat. Oke Mas, apalagi tadi yang ditanyakan oleh kuasa hukum ataupun juga jaksa penuntut umum ke Mas Jaka? Jadi namanya pengacara ada yang nanya, jadi bahwasannya saya kan waktu malam minggu bilangnya saya yang menyebut Saka, padahal itu tidak benar sama sekali. Saya habis misa, saya kan nggak ikut ke bengkel nih. Nah, yang ikut bengkel kan Saka, Sadikun, Irwan, Irfan, sama Kodir, sama Radija. Teman-temannya ya? Teman-temannya, dan sebagian yang pulang nih saya, Apri, Agus, dan teman-teman yang lainnya nggak ikut. Jadi bahwasannya waktu 10:30 kan dia kan berangkat ke bengkel. Nah, saya tuh abis itu tuh pulang tidur. Jadi nggak ada yang namanya keterangan bahwa saya menjemput Saka itu bohong itu. Oke, berarti dari BAP yang sudah ditandatangani sama Saka Tatal, cerita nggak ke Mas Jaka? Maksudnya BAP itu tuh benar atau seperti apa Saka Tatal ceritanya? Singkat aja Mas. Jadi waktu dulu tuh dia tuh nggak terbuka, dia tuh nggak ngerti entah pengacaranya siapa, entah maksudnya BAP itu apa? Iya, BAP itu apa, dia tuh nggak ngerti sama sekali. Jadi ya pas didampingin sama Ibu Titin tuh itu tuh udah jadi BAP. Oh gitu, berarti Saka itu tinggal tanda tangan aja gitu waktu itu? Iya betul, sama sekali. Dipaksa? Ya dipaksa, dan dia juga waktu dulu dia nggak banyak bicara, jadi dia tuh anak 15 tahun, jadi tatapannya saya lihat tuh tatapannya kosong, jadi kayak orang traumanya mendalam. Jadi ke keluarga tuh nggak banyak bicara, paling dia jujur, dia tidak melakukan yang dituduhkan. Terus tapi pas sidang dia selalu diarahkan ke BAP. Oke, itu yang menyuruh Saka untuk nandatangani BAP siapa? Saka cerita nggak? Nggak tahu, kurang tahu saya. Tahu. Oke, baik. Terima kasih Mas Jaka atas waktunya bersama Kompas TV. Nanti kita masih nantikan bagaimana proses dari persidangan itu berlangsung. Terima kasih Mas. Oke, Friska dan juga saudara, memang itu adalah salah satu saksi yang dihadirkan tadi. Ini merupakan juga kakak dari Saka Tatal, di mana ia juga bersaksi bahwa pada malam kematian dari Vina ataupun juga Eki, ia sudah yakin betul bahwa Saka Tatal tidak ada di tempat. Artinya Saka Tatal ini masih bersama dengan teman-temannya, dan pada saat itu kakak dari Saka Tatal atau Jaka Putra ini juga meyakini bahwa Saka Tatal tidak terlibat sama sekali pembunuhan Eki ataupun juga Vina. Kembali ke Anda, Friska. Terima kasih Abel Insani, langsung dari sidang PK. Saksi mengungkap keterlibatan dari Saka Tatal yang dibantahkan oleh para saksi. Terima kasih. Kita beralih ke sorotan berikutnya, saudara. Ketua